Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1925, Pasar Gambir di Batavia, sekarang Jakarta, yang pernah digambarkan secara sinis oleh seseorang sebagai sebuah acara yang memerlukan beberapa bulan untuk dibangun, lalu beberapa bulan lagi untuk dibongkar kembali, dan di antara itu hanya dibuka untuk umum selama beberapa hari saja. Pasar Gambir ini selalu menjadi salah satu tontonan yang menyenangkan dan terutama sangat damai dalam kehidupan Batavia. Setidaknya, begitulah keadaannya sampai tahun 1925. Kalaupun sebelumnya terdengar kabar-kabar tentangnya, itu hanya seputar perusahaan mana yang akan ikut serta dan mana yang tidak. Kemudian tentang komedi putar, toko kue Belanda, kelompok musik di restoran pusat, dan para wanita cantik berambut pirang dari sebuah pertunjukan. Semuanya adalah hal-hal yang damai dan cukup sepele. Lain halnya dengan Pasar Gambir untuk tahun 1925. Tentang acara ini, beredar berbagai rumor liar, yang sebagian tidak ada kaitannya selain dengan keadaan politik yang sedang terjadi di wilayah Asia. Disebut-sebut berulang kali bahwa orang-orang Tionghoa tahun ini akan memboikot Pasar Gambir, sebagian karena alasan politik, sebagian lagi mungkin karena perusahaan Tionghoa tidak mendapat proyek pembangunan Pasar Gambir untuk tahun 1925. Setelah perusahaan kontraktor Tionghoa memasang harga yang terlalu tinggi, akhirnya diberikan kepada sebuah perusahaan kontraktor Eropa. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda akan terjadi boikot dari para pedagang Tionghoa. Menurut keterangan Sekretaris Panitia Pasar Gambir, stand-stand bahkan disewa setidaknya sama lancarnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Pedagang Tionghoa terdiri dari orang-orang yang bijak, yang memahami betul keuntungan yang bisa mereka peroleh dengan ikut serta di Pasar Gambir, sehingga mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh ajakan segelintir pemuda yang bersemangat berlebihan. Memang, menurut informasi dari pihak lain, perusahaan kontraktor Eropa sempat mengalami sedikit kesulitan dalam pengadaan bahan bangunan. Namun sekarang semuanya berjalan lancar. Sebuah rumor yang lebih serius, yang beredar beberapa minggu sebelum pembukaan, menyebutkan bahwa ada upaya untuk membakar Pasar Gambir. Memang telah terjadi awal kebakaran di area Pasar Gambir, tepat di seberang bagian lapangan selatan yang sekarang menjadi lapangan Merdeka. Namun api berhasil segera dipadamkan. Awalnya diduga bahwa kebakaran kecil itu terjadi karena puntung korek api yang dibuang sembarangan. Namun kemudian, seorang pribumi ditangkap karena berkeliaran dengan cara mencurigakan di sekitar pasar. Dan ia kedapatan membawa sebuah botol kecil berisi bensin. Ia mengaku bahwa isi botol itu dimaksudkan untuk mengisi pemantik cerutu. Untuk mencegah kebakaran lebih lanjut, Dinas Pemadam Kebakaran pertama-tama membakar habis seluruh rumput di sekitar pasar lalu memadamkannya, sehingga tidak ada bahan yang mudah terbakar. Selain penjagaan rutin oleh polisi, tiap malam juga ditempatkan 2 petugas pemadam di menara pengawas. Selang-selang air sudah digelar dan siap digunakan, sehingga setiap awal kebakaran dapat segera ditangani. Jadi mengenai rumor boikot, sejauh ini tidak ada tanda-tanda yang menguatkannya. Dan mengenai bahaya kebakaran, berbagai langkah pencegahan yang sangat menyeluruh telah diambil untuk melindungi baik dari kejadian yang tidak terduga maupun dari tindakan sengaja yang merugikan. Kita berpindah ke Sumatera. Menurut informasi tahun 1925, akan ada 6 ekspedisi ilmiah yang dilakukan untuk mempelajari gerhana matahari total yang akan terlihat di Sumatera tahun 1926. Pihak-pihak yang telah mendaftar adalah sebagai berikut. 1. Ekspedisi gabungan Belanda-Jerman yang diadakan oleh Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda dengan lokasi pengamatan di Bengkulu. 2. Ekspedisi Belanda yang diadakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan dengan lokasi pengamatan di Pelaju dekat Palembang. 3. Ekspedisi Inggris yang diadakan oleh Royal Astronomical Society di London dengan lokasi pengamatan yang masih belum ditentukan. 4. Ekspedisi Amerika dari Swarthmore College yang kemungkinan besar akan berlokasi di Bengkulu. 5. Ekspedisi Amerika dari Naval Observatory di Washington yang kemungkinan besar akan berlokasi di Kepahyang di utara Bengkulu. 6. Ekspedisi Amerika dari Harvard University dengan lokasi pengamatan yang masih belum ditentukan. Kita berpindah ke Surabaya. Pada bulan Juli 1925, di Surabaya, muncul kekhawatiran besar mengenai nasib kapal uap bernama G. Siena. Kapal ini berangkat dari Banjarmasin pada tanggal 23 Juli dengan tujuan Surabaya
dan dijadwalkan tiba pada tanggal 25 Juli. Namun, hingga 3 hari setelah jadwal kedatangan, kapal tersebut belum juga muncul. Kapal Gesiana berukuran 600 ton dan dimiliki oleh perusahaan Soeka Masip. Kapal ini biasanya hanya melayani rute Surabaya-Banjarmasin dan tidak singgah di pelabuhan lain. Kekhawatiran semakin besar karena kapal-kapal lain yang melintas di jalur yang sama juga tidak melihatnya. Pihak berwenang kemudian mengirimkan pesan melalui radio telegraf ke berbagai tempat, meminta agar siapapun yang menemukan kapal segera melaporkannya ke Surabaya. Situasi ini semakin sulit karena Gesiana tidak memiliki peralatan radio di atas kapal, sehingga tidak bisa mengirimkan kabar tentang posisinya. Masih di Surabaya, Dinas Pekerjaan Daerah di Surabaya dalam perbaikan jalan akan melakukan uji coba dengan aspal Buton. Aspal ini berasal dari Pulau Buton, terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi, dan merupakan aspal alami yang dipasarkan oleh Tuan Volker dengan nama Bostonat. Dinas tersebut akan melakukan uji coba aspal ini di jalan dekat Porong, di antara Surabaya dan Malang. Kita berpindah ke bidang militer. Pada tahun 1925, rencana latihan militer besar di Hindia Belanda yang seharusnya dilakukan pada bulan September dibatalkan. Alasannya, baru saja ada perubahan penting dalam peraturan pertempuran dan para prajurit belum cukup memahami aturan baru tersebut. Oleh karena itu, latihan skala besar dianggap belum akan memberikan hasil yang maksimal jika tetap dilaksanakan saat itu juga. Kemudian, pada masa kolonial Belanda, kehidupan anggota militer diatur dengan ketat, bahkan sampai urusan pernikahan. Bagi prajurit dengan pangkat di bawah perwira yang ingin menikah, ada aturan khusus yang harus dipatuhi. Mereka diwajibkan menandatangani formulir berisi janji bahwa calon istri dan keluarganya yang tinggal bersamanya tidak akan menjual minuman keras. Jika keluarga itu tinggal di kompleks militer, mereka juga harus mematuhi semua peraturan, disiplin, dan aturan kebersihan yang ditetapkan pihak militer. Aturan ini bukan sekedar formalitas, karena jika istri atau keluarganya melanggar, prajurit tersebut bisa langsung diberhentikan dari dinas, meskipun ia tidak sedang bertugas. Masih membahas militer, setelah melalui persiapan yang matang, perpustakaan militer akan didirikan. Perpustakaan ini akan menjadi faktor penting yang bertujuan meningkatkan moral tentara dengan menyediakan hiburan dan pengembangan wawasan, terutama melalui bacaan yang berkualitas dan bermutu baik. Seperti yang mungkin sudah diketahui, kantor pusat perpustakaan ini ditempatkan di bawah Departemen Perang Bagian Pertama dan dikelola oleh Tuan Versluys, mantan Sekretaris Umum Pemerintahan yang telah mencurahkan seluruh tenaganya untuk pekerjaan besar ini. Distribusi persediaan buku yang sejauh ini telah diterima dari Belanda akan mulai dibagikan. Prioritas pertama akan diberikan kepada fasilitas yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki bahan bacaan sama sekali. Seiring dengan bertambahnya pasokan buku dari Belanda, fasilitas lain di garnisun dan pos-pos militer akan dilengkapi. Sudah jelas bahwa distribusi ini hanya dapat dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua fasilitas dapat segera menerima kiriman buku pada waktu yang bersamaan. Hal ini juga berlaku untuk bahan bacaan lainnya, seperti koran, majalah, dan sebagainya. Karena untuk itu diperlukan surat menyurat terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait di Belanda. Buku-buku akan dikirimkan kepada komandan militer setempat dengan pemberitahuan mengenai fasilitas atau tempat yang menjadi tujuan pengiriman. Untuk memastikan penyediaan buku di perpustakaan mengikuti aturan yang jelas dan menghindari terjadinya kebingungan, disarankan agar pengelolaannya berada di bawah satu pihak saja, yaitu sejak awal dipusatkan pada kantor yang mengurus hiburan dan pengembangan mental, yang memang sudah tersedia untuk tujuan tersebut. Hal ini juga memberikan keuntungan berupa kesinambungan dalam pekerjaan tersebut, sekaligus memungkinkan adanya pengawasan terhadap perpustakaan, sehingga bahan bacaan yang kurang layak dapat lebih mudah dicegah peredarannya. Kita berpindah ke Bandung. Pada tahun 1925, rencana pembangunan jalur kereta api Garut-Cikajang sempat menjadi pembicaraan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Bandung, proyek ini baru bisa dimulai pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1926, setelah anggaran resmi disetujui oleh pemerintah. Hingga saat itu, belum ada kepastian kapan pekerjaannya akan dimulai. Rute jalur kereta api sebenarnya sudah ditentukan, namun masalah muncul di titik awalnya. Jalur perpanjangan kereta yang ada saat itu
berakhir di area stasiun, tepat di lahan milik Hotel Villa Dolce. Jika jalur diteruskan lurus, bangunan tambahan hotel yang cukup indah harus dibongkar. Pemilik hotel, Tuan Ingenhos, belum mencapai kesepakatan dengan pihak terkait. Meski begitu, ia sudah menyiapkan langkah untuk mempertahankan kapasitas hotel dengan membeli lahan di sisi lain area hotel. Sehingga jika bangunan lama dibongkar, hotel tetap bisa beroperasi dengan ukuran yang sama.